Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Hari ini Misola akan menjelaskan tentang kuis segitiga yang kemarin. Ya, diperhatikan. Oke, nah di sini misalkan coba jawab dari yang pertama. Jenis segitiga berikut yang bukan merupakan jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Nah, yang sebelumnya Miss Ola kasih review, itu kan udah jelas banget ya. Kalau berdasarkan panjang sisinya, berarti yang berkaitan dengan sisinya. Apa aja? Sama kaki, pasti. Sama sisi. Dan sembarang. Kalau siku-siku itu berdasarkan sudutnya. Next, yang kedua. Jenis segitiga berikut yang bukan merupakan jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya adalah yang bukan. Nah, kalau lancip udah pasti dong. Kan kalau ada sudut itu kan berarti ada lancip, ada tumpul, ada siku. Siku berarti yang bukan berdasarkan besar sudutnya adalah segitiga sama sisi. Karena ini berdasarkan yang tadi nih, panjang sisinya. Lanjut. Nah, perhatikan gambar jenis segitiga pada gambar adalah, nah di sini coba kalian lihat jenis segitiga pada gambar. Udah jelas ya, lihat di B, sudut B itu kan siku-siku, berarti dia adalah segitiga siku-siku, nggak mungkin tumpul, nggak mungkin sama sisi, dan juga lancip, karena ada siku-siku di situ. Nah, perhatikan gambar jenis segitiga pada gambar adalah, nah kamu lihat di sini itu udah jelas ya, berarti karena ketiganya ada tanda kayak gitu, berarti itu sisinya tiga-tiganya sama, yaitu segitiga sama sisi. Oke, next. Suatu segitiga sama sisi memiliki panjang alasnya 20, tingginya 10, maka keliling segitiga tersebut. Nah, di sini mengecoh juga nih. Di sini kalian disuruh panjang kelilingnya. Oke. Nah, suatu segitiga memiliki sama sisi. Nah, sama sisi ini kan berarti kalau alasnya 20, berarti kedua sisinya yang lain juga 20. Kalau tinggi itu beda lagi kan? Berarti tinggal 20 tambah 20 tambah 20, jadi 60 cm. Nah, suatu segitiga sama sisi memiliki panjang alas 20 dan tingginya 10. Luas segitiga, nah ini baru berkaitan dengan luas, berarti alas kali tinggi bagi 2. 20 kali 10, 200, bagi 2, 100. Next, diketahui sebuah segitiga siku-siku dengan panjang alasnya 8 cm dan tinggi 6 cm. Luas segitiga tersebut adalah, nah, alasnya 8, tingginya 6, berarti 8 kali 6, 48 bagi 2, 24. Next, di bawah ini merupakan sifat segitiga sama kaki, kecuali pertama, dapat menempati bingkainya cara tepat dengan dua cara. Benar ya? Karena bisa dibolak-balik gitu kalau dia sama kaki. Nah, yang kedua mempunyai dua sisi sama panjang. Betul dong. Mempunyai dua sumbu simetri. Nah, kalau ini kira-kira benar atau salah ya? Salah, karena hanya punya satu. Yang ketiga, yang terakhir, mempunyai sudut sama besar, dua sudut yang sama besar. Betul ya, karena kakinya itu kan sama, jadi dua sudut yang di bawahnya itu sama. Jadi yang salah adalah ini. Lanjut, perhatikan gambar. Besar sudut B adalah, nah di sini maaf ya, itu ada suara yang agak mengganggu dikit. Di situ dilihat besar sudut B, yang ditanya adalah, nah kamu ingat segitiga itu besar sudutnya adalah 180. 70 tambah 30 aja udah 100, berarti tambah berapa lagi yang harus? Bisa jadi 180, berarti 80, karena total segitiga itu 180. Diingat lagi. Next, perhatikan gambar besar sudut A adalah berapa derajat?
A yang ditanya. Nah, 11 ini cuma pengecoh ya, karena dia nggak ada berkaitannya. Nah, kamu lihat di situ ada 76 sama 34. 76 tambah 34 aja udah 110. Nah, berarti sisanya berapa sudut A? 70. Nah, ini banyak banget yang terkecoh juga. Nah, di sini kamu lihat lagi besar sudut X yang ditanya. Sama ya, ABC itu kan segitiga juga. Berarti kalau 60 tambah 80 aja udah 140, 140. Berarti si sudut X itu 180 kurangin 140. Jadi 40. Oke. Nah, ini masih berkaitan ya dengan soal yang di atas. Kalau X-nya itu 40, berarti Y-nya berapa? Nah, Y itu kan pelurusnya kan? Lihat garis lurus. Berarti yaitu 180 dikurangin 40, yaitu 140. Next, diketahui sebuah segitiga dengan panjang sisi alas A-nya sama dengan 4, B-nya 3, C-nya 5, tingginya 3, kelilingnya. Nah, kalau keliling berarti kan panjang sisinya semua dong, ditambahin. Berarti sisi A tambah B tambah C. Berarti 4 tambah 3 tambah 5. 4 tambah 3, 7. Tambah 5, 12. Oke, lanjut. Nah, dengan soal yang sama, tapi di sini misalnya akan tanyakan tentang luasnya, luas segitiganya. Berarti alas kali tinggi bagi 2. Alasnya berarti A-nya itu 4, tingginya itu 3. Berarti 4 kali 3, 12 dibagi 2, 6. Nah, perhatikan gambar. Besar nilai X adalah, nah di sini nilai X yang ditanya. Kan jumlahnya 180. Nah, kamu lihat di sini 2X tambah 10, yang ini 6X kurang 10. Tambahin sama 60 juga. Kamu tambahin semua tuh, 2X tambah 10 ditambah 6X kurang 10 ditambah 60, hasilnya harus 180. 2X tambah 6X dulu berapa? 8X. Nah, 10 dikurang 10, 0 ya. Ditambah 60, sama dengan 60. Berarti 4X ditambah 60 sama dengan 180. Berarti 4X sama dengan 180 kurangin 60. Berarti 8X sama dengan 120. Berarti X sama dengan 15. Paham ya? Next. Perhatikan gambar. Besar sudut A adalah titik-titik derajat. Nah, sudut A yang ditanya. Sudut itu kan besarnya segitiga itu kan 180. Berarti 180 dikurangin 40 dulu dong. 140 sisanya. Nah, karena dua-duanya itu sama kaki, jadi kakinya itu sama. Berarti sudutnya sama dong. Berarti 140 dibagi 2. Berarti 170. Oke. Next. Perhatikan gambar. Besar nilai X adalah, nah di sini 3X tambah 2X tambah 60 sama dengan 180. 3X tambah 2X aja udah 5X. Berarti 5X tambah 60 sama dengan 180. 5X sama dengan 180 kurangin 60. Berarti 5X sama dengan 120. X-nya sama dengan 120 dibagi 5. Berapa? 24. Oke. Next. Besar sudut 90 derajat disebut sudut. Aduh, ini gampang banget ya. 90 derajat itu apa? Siku. Kalau kurang dari 90 baru lancip. Kalau lebih dari 90 itu berarti tumpul. Kalau lurus itu berarti 180. Perhatikan bedanya. Nah, di sini ada materi tambahan Miss Ola. Kemarin Miss Ola lupa juga. Ada garis istimewa pada segitiga. Yang pertama itu ada garis tinggi. Garis tinggi itu tegak lurus ya. Jadi ada siku-sikunya. Cara bedainnya. Dilihat di situ ada siku-siku di J. Nah, itu berarti dia CJ itu berarti garis tingginya. Nah, kalau yang garis bagi itu kamu lihat di sampingnya ada garis AD. Nah, ciri-cirinya apa? Dia membagi dua sudut A-nya itu menjadi sama besar. Ada tanda titik 2 segitu. Nah, itu artinya mereka sama. Nah, terus ada garis berat. Kalau garis berat itu berarti dia membagi
kedua sisi yang di depannya itu sama panjang. Jadi misalnya garis AD dia membagi si CD sama dengan DB. Paham ya? Sisi di hadapannya sama panjang. Nah, kalau garis sumbu itu yang paling beda sendiri, dia menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya menjadi dua bagian sama panjang dan tegak lurus. Jadi ini bisa, kalau garis sumbu itu kayak perpaduan antara si garis berat dengan garis tinggi. Jadi dari tengah-tengahnya si E nih, AB kan di tengahnya E, ditarik lurus ke si D. Jadi siku-siku di E-nya. Gitu ya. Nah, berarti garis yang membagi dua sudut sama besar disebut garis bagi. Oke. Next, bagaimana menurut Anda soal ini? Nah, mayoritas pada bilangnya sedang sih, tapi banyak juga nih yang masih ada di bawah. Jadi, pelajarin lagi ya. Terus, jelaskan bagaimana. Di sini kamu jelasin aja gitu kan. Kalau tadi berarti jujur, tanpa bantuan. Terus, tadi atasnya misalnya berupa ya, belum diisi, tulis nama lengkap, berarti khoblah. Terus kelas misalnya 7Z. Oke, sekian dari Miss Ola, submit. Ntar Miss Ola akan lihat iniannya berapa nilainya, jadi langsung kelihatan gitu ya guys. Kita lihat, nah ini dia, nah thanks. Ya tuh kalian lihat ya nilainya tuh ada yang 100 tuh, kalian lihat sendiri. Oke, gimana penjelasan dari Miss Ola? Udah paham semua? Kalau misalnya ada yang nggak paham, kalian bisa nanya langsung japri ke Miss Ola ya. Kenapa kalian harus paham? Karena ini materi segitiga yang udah kalian pelajarin di SD juga. Jadi Miss Ola sekedar ulas lagi dan tambahkan di jumlah dari sudutnya. Dan nanti minggu depan itu kita akan adain daily test. Jadi kalian harus bisa. Hore! Nah, kalau misalnya kalian udah nonton video ini, kalian langsung tulisin nama dan kelas kalian di kolom komentar di Google Classroom Math buat tanda bahwa kalian udah nonton ini, dan langsung Miss Ola kasih nilai tambahan. Oke, kita tutup pembahasan hari ini. Sayang hamdallah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you.